Pada abad ke-15, orang-orang Tionghoa mulai datang dan mendarat di daerah hutan jati di sekitar Sungai Babakan, Lasem. Menurut tradisi, kelenteng Chuan Kiong dibangun orang-orang Tionghoa menggunakan kayu jati yang tersedia melimpah kala itu. Tidak ada catatan pasti kapan kelenteng Chuan Kiong dibangun. Namun begitu, kelenteng Chuan Kiong dipercaya merupakan kelenteng tertua di Lasem, bahkan di Pulau Jawa. Nah, kali ini kita akan mengunjungi kelenteng Chuan Kiong, yaitu kelenteng tertua di Pulau Jawa. Memasuki jalan menuju kelenteng Chuan Kiong, kita akan disuguhi pemandangan rumah-rumah kuno seperti ini. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya kamu selalu tahu mengenai kegiatan-kegiatan di kelenteng Lasem. Nah, kita sudah sampai di kelenteng Chuan Kiong Lasem, yang merupakan kelenteng tertua di Jawa. Kelenteng Chuan Kiong mempunyai arti istana ketentraman welas asih. Merupakan kelenteng tertua di kota Lasem dan bahkan konon merupakan kelenteng tertua di Pulau Jawa. Ruang utama kelenteng ini berisi altar Dewa Tiansang Sengmu, berada di belakang dan tidak terbuka untuk umum. Tiang penyangga utama kelenteng ini mempunyai 2 buah kayu jati yang belum pernah diganti hingga sekarang. Orang-orang Tionghoa yang datang pada masa itu umumnya bukan orang terpelajar dan sebagian besar buta huruf, sehingga sangat sedikit catatan mengenai pembangunan kelenteng ini. Seperti pada umumnya kelenteng, pada awalnya Chuan Kiong ini berdinding dan beratap rumbia. Kemudian setelah kehidupan mulai mapan dan kegiatan ekonomi mulai membaik, berhasil dikumpulkan dana untuk memugar dan membentuk Chuan Kiong menjadi lebih baik dengan mendatangkan tukang-tukang ukir dari Guangdong, Kuitang, Cina. Tukang-tukang ukir ini kemudian banyak bermukim di Kudus dan menerima murid-murid dari kalangan penduduk setempat. Nama-nama empu ukir itu seperti Telingsing dan Tiang Sun King diabadikan menjadi nama kampung seperti Sunggingan dan Kiai Telingsing. Pada masa penjajahan Belanda, kelenteng ini pernah dijarah sehingga banyak catatan sejarah yang hilang. Di Museum Den Haag Belanda, terdapat catatan sejarah yang menyebutkan bahwa kelenteng ini dibangun pada tahun 1477 Masehi. Karena lokasi kelenteng ini sudah tercantum pada peta Lasem yang dibuat pada tahun itu. Namun, terdapat pula pendapat yang menyebutkan bahwa kelenteng ini dibangun pada tahun 1335 Masehi. Bangunan kelenteng terakhir kali direnovasi pada tahun 1838 untuk meninggikan lantai bangunan yang sering mengalami banjir karena lokasinya tepat berada di depan Sungai Lasem. Menurut tradisi, Laksamana Cheng Ho pernah mendarat di depan kelenteng ini.
Sungai Babakan bermuara di Laut Jawa sehingga pada masa itu sering digunakan sebagai sarana lalu lintas kapal dengan dermaga yang kini sudah tidak bersisa keberadaannya. Kelenteng yang Anda lihat ini, sekarang kita memasuki ini adalah kelenteng dari pemujaan Dewi Macu. Dewi Macu itu adalah dewi pelindung pelayaran. Dulu pada waktu leluhur orang Tionghoa berangkat dari daratan Tiongkok untuk berangkat ke Asia Tenggara, itu dia melewati suatu lautan yang luas, sehingga pada waktu itu karena teknologi masih primitif sekali, sehingga andalannya itu hanya kita menghadapi bahaya-bahaya di tengah lautan, andalannya hanya berdoa. Lalu pada waktu itu tiap-tiap kapal di belakangnya itu ada altar untuk Dewi Macu. Nah, begitu dia sampai di tempat yang dituju, di tempat permukimannya dia sudah mapan di situ, arca-arca itu diturunkan dan dibikinkan kelenteng pemujaan di tempat pemukimannya baru. Dan kelenteng itu merupakan pusat permukiman untuk berkumpul secara sosial, untuk permukiman apa-apa. Dan kemudian sesudah keadaan mulai membaik, mereka bisa meningkatkan kelenteng itu, diperbaiki sehingga sampai terakhir mencapai bentuknya yang sekarang ini. Anda sekarang memasuki kelenteng Cuan Kiong, kelenteng tertua di Jawa yang memuja Dewi pelindung untuk para pengelola di tengah laut adalah Dewi Macu. Dewi Macu itu terkenalnya di kalangan rakyat ada sebagai Dien Sang Sengmu atau Ibu Suri dari langit, yang merupakan Dewi pelindung lautan yang sangat populer. Dewa ini sangat populer sekali. Banyak kelenteng-kelenteng terutama di pesisir utara Jawa itu banyak yang khusus kelenteng-kelenteng yang memuja Dewi Macu ini. Karena dulu para imigran yang naik kapal menempuh lautan samudra di Samudra Tiongkok Selatan itu mesti menyediakan altar untuk Dewi Macu, sehingga pada waktu terjadi bencana taufan dan lain-lain mereka berdoa di situ. Ya, namanya lambangnya itu tulisannya di kelenteng ini ada Dien Sang Sengmu, itu sebutan untuk Dewi Macu, artinya itu permaisuri dari langit. Kita sekarang mau tahu sebetulnya Dewi Macu itu siapa. Dewi Macu itu sebenarnya ada gadis nelayan biasa yang pernah hidup pada permulaan zaman dinasti Sung, kira-kira permulaan abad ke-12. Dia itulah putri seorang nelayan. Nelayan itu sudah mempunyai banyak anak. Yang paling kecil dia itu mendambakan seorang putra. Tapi waktu kecil ini anak ini lahir, ternyata putri juga, dan sampai berapa waktu itu nggak pernah bisa menangis. Nah, sehingga dia dikasih nama Mukniang. Mukniang artinya diam gitu loh. Diam. Kemudian dia tuh ternyata saking pinternya itu dipanggilkan guru sekolah, itu pintar sekali, dia sudah bisa membaca kitab-kitab suci dan lain-lain, itu sudah pintar kitab suci dan pandai sekali pengobatan, sehingga banyak orang-orang desa situ kan tinggal di pinggir pantai, banyak orang itu datang minta berobat, banyak berobat dengan dia kalau sakit, dan dia bisa meramalkan tentang cuaca. Ini hari ini cuacanya baik. Ini Dewi ini bisa memberi pertolongan seperti itu. Nah, pada suatu hari, pada waktu hujan dan badai besar, si gadis ini pamitan sama orang tuanya, kemudian mau pergi gitu aja. Dan setelah itu ceritanya sudah nggak kembali lagi. Nah, orang-orang menganggap kemudian dia ternyata diangkat naik ke surga, katanya dijadikan dewi untuk melindungi lautan, dan terus dibikinkan ramai-ramai orang karena mengingat jasanya, dibikinkan kelenteng di situ. Sampai sekarang kelentengnya itu masih ada, dan orang-orang asal mau pergi ke tengah laut kemana, dia mesti meminta perlindungan dari arca dari Dewi Macu itu, membawa arcanya, bawa kemudian taruh di kapal dan lain-lain untuk memulai perjalanan. Yang begitu. Karena Dewi Macu itu ada Dewi, seorang dewata wanita, maka lambangnya adalah burung phoenix. Di sini digambarkan burung phoenix di kiri kanan kelenteng. Burung
Phoenix itu adalah burung yang legendaris ya, burung mitologi yang melambangkan kebesaran seorang wanita. Di ruang dalam kelenteng biasanya dihiasi oleh lukisan-lukisan atau simbol-simbol yang melambangkan doa-doa pengharapan untuk umat, dan juga tokoh-tokoh sejarah dan ajaran-ajaran yang menyiratkan bakti dan ajaran moral-moral etika yang lain. Di sini kita melihat gambar-gambar yang ada di kelenteng Cuan Kiong ini yang di sebelah kiri kita. Itu kita lihat ini ada cerita dari kisah sejarah dari Roman Service Kingdom atau cerita Sampok di sini. Di kiri kanan itu Sampok. Terdiri dari berapa gambar itu? 20 gambar, dari itu menceritakan permulaan episode pertama sampai terakhir dengan singkat. Kemudian yang atas itu adalah tokoh-tokoh dari cerita legenda, cerita Hongsin, yang gambarnya secara lengkap akan dibawa kita ke ruang depan. Tandu-tandu ini adalah tandu-tandu replika dari tandu-tandu kerajaan yang biasanya dipakai untuk keluarga-keluarga kerajaan apabila dia mengadakan peninjauan di luar istana. Dewi Macu ini dianggap sebagai dewi tertinggi dan dianggap sebagai permaisuri langit, sehingga dia harus mendapat kehormatan dibikinkan tandu seperti ini yang begitu indah. Dan tandu ini sebetulnya yang tengah itu adalah tandu yang paling kuno, dan yang tiga lainnya ini ada tim duplikat yang buatan orang-orang sekarang, itu yang tengah yang paling kuno. Ya sekiranya sudah sekitar 500-an tahun mungkin yang atas di tengah. Kita sekarang memasuki pintu gerbang dari kelenteng Cuan Kiong. Terus nama Cuan Kiong. Cuan Kiong itu berarti apa? Kelenteng yang penuh belas kasih dan ketentraman. Cu itu melambangkan belas kasih seorang ibu kepada anak-anaknya, itu namanya Cu Cuan Kiong. An itu tentram. Nah, Kiong itu berarti istana ketentraman ibu dan anak, itu bisa disebut seperti itu. Kemudian di sini tertera pembangunan kelenteng ini kira-kira pada tahun Republik tahun ke-11, itu berarti tahun Masehi 1922. Bulan 3, ini artinya Maret bulan 3. Nah, di sini ada sebutan-sebutan pujian-pujian untuk Dewi Macu. Nah, ini Ya, sampai di sini dulu cerita mengenai kelenteng Cuan Kiong, kelenteng tertua di Jawa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay tune terus di Kelenteng Lasem.